dan bersinergi bersama untuk mendukung teman-teman disabilitas. Itu harapanku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di sini dong? Oh, di sini aja. Sini. Ya, di bawah dong. Sip. Oke. Sip. Yes. Oke, ulang lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ganjar dan Pak Romo. Perkenalkan, nama saya Bunga. Nama panggilan saya seperti ini, Bunga, dan saya adalah orang tuli. Aku datang ke sini untuk mendukung bagaimana pendidikan, akses tempat kerja, dan untuk teman-teman disabilitas. Aku mau cerita sedikit nih. Jadi dulu ketika aku lulus tahun 2017, kemudian aku susah untuk mendapatkan kerja. Karena apa? Tempat kerja tidak aksesibel dan tidak menerima teman-teman tuli. Nah, jadi sulit untuk masuk kerja. Nah, ya karena nggak semua tempat kerja itu akses dan ramah untuk disabilitas. Nah, jadi sekarang aku mau tanya nih pada kesempatan ini, untuk pendidikan, untuk kuliah, dan untuk kesempatan kerja, regulasi yang akan dibuat untuk teman-teman disabilitas itu seperti apa? Oke. Pak Ganjar dulu atau Pak Surya? Pak Surya, kalau Pak Surya kumis. Tuli gimana? Pak Surya. Ya, Pak Surya. Kalau saya Mas di kelompok mereka ikut bawah. Ganjar isyarat. Suryo. Nama saya S.O.S.Y. Ayo panggilan cepatnya gini. Suryo. Nama panggilan saya Suryo. Oh gini. Oke. Jadi kumisnya. Pertanyaannya udah? Ya Pak Surya dulu atau Pak Ganjar dulu? Sama Pak Ganjar dulu atau sama Pak Suryo? Pak Surya dulu. Ganjar dulu. Oh aku dulu. Ganjar dulu. Ya mungkin cerita dulu. Jadi setiap musrenbang, musyawarah pembangunan, ya di Jawa Tengah itu ada 6 titik yang saya datangi. Dari 6 titik yang saya datangi itu, kesempatan bertanya pertama itu adalah 3 kelompok masyarakat. Yang pertama adalah penyandang disabilitas. Yang kedua adalah kelompok perempuan. Yang ketiga adalah anak-anak, kelompok anak-anak. Itu kesempatan pertama. Sehingga mereka bisa menyampaikan yang pertama usulan untuk pembangunan dalam 1 tahun ke depan. Itu satu. Yang kedua, hari ini di Jawa Tengah lagi ada anak magang, kebetulan juga dari kelompok tuli. Dan itu bertemu dengan saya melalui medsos, kemudian kita chatting, dan akhirnya dia menyampaikan saya akan magang di Pemprov. Lalu dia bertanya kepada saya, Pak Ganjar, kapan saya bisa magang ke Pemprov? Langsung saya bilang besok pagi. Dan sampai dengan hari ini anaknya masih magang di Jawa Tengah, dan kemudian dia sedang melamar untuk bisa kerja di Provinsi Jawa Tengah. Hanya untuk menjadi seorang PNS sudah ada ketentuannya, ada persentasenya, dan itu boleh. Cuma nunggunya kan nunggu rekrutmen umum, sehingga tidak bisa. Maka sekarang anaknya lagi mencoba untuk mendaftar yang honorer, dan saya membuka ruang itu sehingga mereka bisa bekerja. Kalau kamu mengikuti IG saya, maka di sana saya posting kegiatan-kegiatan dengan kawan-kawan penyandang disabilitas, dan saya kira tidak akan beda yang akan terjadi di banyak tempat. Dan dugaan saya Romo pasti akan mengakomodasi banyak hal yang seperti ini juga, dan kamu boleh melakukan juga itu. Bapak Paromo, apakah bisa untuk membantu memberikan akses bagi teman-teman disabilitas, terutama untuk teman-teman tuli? Ya, yang disampaikan Pak Gubernur Jawa Tengah tadi, Pak Ganjar, itu mengenai regulasi dan tata caranya, ya kan. Kalau mau jadi ASN itu tidak setiap waktu, tapi ada periodisasinya. Tapi ruang untuk disabilitas itu tidak cuma di ASN. Jadi pemerintah daerah bisa melakukan pelibatan-pelibatan aktivitas-aktivitas yang ada di
pemerintah daerah sesuai dengan kompetensinya. Jadi seperti ini misalnya, nanti setiap ada acara apapun juga, begitu misalnya ada sambutan-sambutan, penerjemah seperti ini juga diperlukan, ya kan? Nah, salah satunya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh kaum disabilitas dalam peran sertanya untuk membangun negeri Kepulauan Riau yang kita cintai ini. Nah, sekarang kalau di Batam ini juru bahasa isyarat hanya ada 1 orang saja. Nah, ada 1 lagi sih, tapi sekarang lagi punya anak juga, jadi tidak bisa aktif untuk membantu kita. Jadi memang hanya Kiki sendiri yang bisa bantu. Ya, untuk memperbanyak semacam penerjemah dari disabilitas, itu ada course-nya nggak, ada kursusnya nggak? Ya kan? Kalau ada kursusnya, insya Allah kalau nanti saya terpilih sebagai gubernur, ini kita bikin. Kamu aja. Kamu jadi gurunya, buka kursus. Oh iya. Atau kalau mau sekolah ada di Solo, di UNS. Di UNS kami bekerja sama dengan mereka. Jadi bisa jalan. Nanti Romo Suryo bisa kirim kok untuk memberikan semacam beasiswa, gampang kalau itu ya. Jadi, sekolahin berapa orang dari gitu. sini kita kirim, minta rekomendasi Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Kasih. Wong saya dewan penyantunnya kok. Oh mesti masuk gitu. Tanya Pak Ganjar. Kita